Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, resiko finansial menjadi momok yang harus dihadapi oleh siapa saja. Video kali ini akan membahas 10 cara efektif untuk mengelola resiko finansial yang bisa membantu Anda mencapai kestabilan keuangan. Mari kita telusuri bersama strategi-strategi praktis yang tidak hanya sekedar teori, tetapi sudah terbukti efektif dalam dunia nyata. Tak jarang keputusan finansial yang kurang tepat justru membawa kita ke dalam kesulitan yang berkepanjangan. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah preventif, Anda bisa mengubah setiap tantangan menjadi peluang emas. Bersiaplah menyimak cerita dan tips menarik yang akan menginspirasi Anda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Video ini disusun secara sistematis, dimulai dari pemahaman mendalam tentang resiko finansial hingga strategi praktis untuk mengantisipasinya. Setiap segmen dilengkapi dengan data terkini, cerita inspiratif, dan pertanyaan retoris yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan berbagi pengalaman Anda, karena disinilah perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengelola resiko finansial dengan efektif. Yang pertama, yaitu adalah menelusuri jejak resiko. Mengenal resiko finansial secara mendalam. Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami apa itu resiko finansial. Resiko ini bisa muncul dari berbagai aspek, mulai dari investasi yang fluktuatif hingga pengeluaran yang tidak terkontrol. Dengan mengenal karakteristik resiko secara mendalam, kita bisa mengambil langkah preventif sejak dini. Bayangkan resiko finansial seperti sebuah labirin yang penuh dengan tikungan tak terduga. Mengetahui jalan keluar dari setiap tikungan tersebut sangat penting agar kita tidak tersesat. Melalui pemahaman yang mendalam, Anda akan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang datang. Mengenal resiko finansial juga berarti memahami konteks ekonomi global dan lokal. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi kondisi keuangan pribadi. Apakah Anda sudah siap menggali lebih dalam? Pentingnya pengetahuan mendalam tentang resiko tidak bisa diremehkan. Setiap keputusan yang Anda ambil nantinya akan didasari oleh pemahaman yang matang. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil menjadi lebih terukur dan terencana. Mari kita mulai petualangan ini dengan membuka mata terhadap realitas resiko finansial. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi hambatan menuju kestabilan keuangan. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah dengan membentuk landasan yang kuat, analisis keuangan sebagai pondasi. Dasar pengelolaan resiko finansial terletak pada analisis keuangan yang teliti. Melalui analisis ini, Anda dapat mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh. Setiap data yang diperoleh menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis. Analisis keuangan bukan hanya tentang melihat angka semata, melainkan memahami cerita di balik data tersebut. Cerita ini mencakup pengeluaran, pendapatan, hingga investasi yang telah dilakukan. Dengan begitu, Anda bisa merancang langkah ke depan yang lebih terarah. Bayangkan analisis keuangan sebagai peta yang akan memandu Anda melewati hutan belantara resiko. Tanpa peta ini, langkah Anda akan semakin rawan tersesat. Maka dari itu, penting untuk meluangkan waktu dalam menyusun strategi keuangan yang matang. Selain itu, evaluasi keuangan secara berkala juga membantu Anda melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Anda dapat menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan situasi. Konsistensi dalam analisis akan membangun pondasi keuangan yang kokoh. Ingatlah, peta keuangan yang jelas akan mengarahkan Anda menuju tujuan yang diinginkan. Jangan ragu untuk menggali lebih dalam setiap angka yang ada. Ayo manfaatkan analisis keuangan sebagai alat untuk mengendalikan resiko secara efektif. Kemudian, cara yang ketiga adalah strategi diversifikasi, yaitu menebar resiko, menggandakan keamanan. Diversifikasi merupakan kunci utama dalam pengelolaan resiko finansial. Dengan menebar investasi ke berbagai aset,
Anda tidak akan terpuruk jika salah satu aset mengalami penurunan nilai. Strategi ini membantu menjaga keseimbangan portofolio keuangan. Bayangkan jika Anda menaruh semua telur dalam satu keranjang, resiko kehilangan semuanya tentu saja sangat besar. Dengan diversifikasi, setiap resiko dapat diminimalisir. Hal ini membuat Anda lebih aman terhadap fluktuasi pasar yang tidak terduga. Strategi diversifikasi juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Menyebarkan investasi ke sektor-sektor berbeda akan meningkatkan peluang keuntungan. Anda pun akan merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola keuangan. Selain itu, diversifikasi memberikan ruang untuk mencoba peluang baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Jangan takut untuk bereksperimen dengan jenis investasi yang berbeda. Dengan cara ini, Anda membuka pintu untuk peluang finansial yang lebih luas. Ingatlah, keamanan finansial bukan hanya soal mempertahankan aset, tetapi juga tentang menemukan potensi keuntungan di berbagai sisi. Apakah Anda siap untuk menebar risiko dan menggandakan keamanan? Kemudian cara yang keempat adalah perencanaan kontingensi, yaitu sikap menghadapi badai finansial. Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti kapan badai finansial akan datang. Oleh karena itu, perencanaan kontingensi menjadi suatu keharusan. Dengan menyiapkan langkah-langkah antisipatif, Anda bisa tetap tenang di tengah badai ekonomi. Perencanaan kontingensi berarti merancang skenario terburuk dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Hal ini seperti memiliki payung di hari yang mendung, yang siap melindungi Anda dari hujan deras. Apakah Anda sudah memiliki rencana cadangan untuk keuangan Anda? Cerita dari para investor sukses seringkali dimulai dari kesiapan menghadapi krisis. Mereka belajar dari kegagalan dan selalu siap dengan rencana darurat. Inspirasi ini bisa menjadi motivasi untuk Anda agar selalu siaga dalam mengelola resiko. Dalam setiap perencanaan kontingensi, evaluasi dan pembaruan secara berkala sangatlah penting. Dunia finansial bergerak cepat dan strategi yang efektif harus selalu relevan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika perlu. Mari bersama-sama membangun mentalitas siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan perencanaan yang matang, setiap badai pun bisa diatasi dengan kepala dingin. Segera terapkan rencana kontingensi Anda dan rasakan perbedaannya. Kemudian cara mengelola risiko finansial dengan efektif yang kelima adalah mengoptimalkan investasi, yaitu mengubah risiko menjadi peluang. Investasi yang cerdas bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang mengelola risiko. Mengoptimalkan investasi berarti Anda mampu mengubah setiap potensi risiko menjadi peluang emas. Strategi ini menuntut ketelitian dan wawasan yang mendalam. Dalam dunia investasi, kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Banyak investor ternama yang pernah mengalami kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Mereka belajar dari setiap kesalahan dan mengubahnya menjadi strategi yang lebih baik. Menurut data terbaru, investor yang secara aktif mengelola portofolio mereka memiliki peluang keuntungan yang 20% lebih tinggi dibandingkan yang pasif. Angka ini membuktikan bahwa optimasi investasi benar-benar berpengaruh pada kestabilan finansial. Jangan biarkan resiko menghalangi potensi keuntungan Anda. Setiap langkah dalam investasi harus didasari oleh analisis mendalam dan pemahaman pasar. Jadikan setiap resiko sebagai ladang untuk belajar dan berkembang. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga memperkuat dasar keuangan pribadi. Mari ubah pandangan tentang resiko, dari sesuatu yang menakutkan menjadi sumber peluang. Apakah Anda siap untuk melangkah ke level investasi yang lebih cerdas? Terus ikuti video ini dan temukan rahasia sukses dalam mengoptimalkan setiap peluang finansial Anda. Kemudian, cara yang keenam adalah mengelola hutang dengan bijak. Strategi menjaga keseimbangan keuangan. Hutang memang menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan finansial. Namun pengelolaannya harus dilakukan dengan bijak.
Strategi yang tepat dapat mengubah hutang menjadi alat untuk meningkatkan daya beli dan membuka peluang investasi. Kuncinya adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan membayar. Seperti halnya menyeimbangkan beban dalam timbangan, pengelolaan hutang membutuhkan perhitungan yang cermat. Setiap hutang yang diambil harus disertai dengan rencana pelunasan yang realistis. Dengan demikian, Anda tidak akan terbebani oleh bunga dan cicilan yang terus menumpuk. Cerita sukses banyak orang bermula dari kemampuan mereka mengelola hutang dengan cerdas. Mereka menggunakan hutang sebagai modal untuk memulai usaha atau investasi, bukan sebagai beban yang menjerat. Hal ini mengajarkan kita pentingnya perencanaan dan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Evaluasi secara berkala terhadap kondisi hutang juga sangat krusial. Dengan memonitor pengeluaran dan pendapatan, Anda dapat memastikan bahwa hutang tetap berada dalam batas yang aman. Jangan ragu untuk mencari solusi restrukturisasi hutang jika dirasa perlu. Akhirnya, mengelola hutang dengan bijak bukan hanya soal membayar tepat waktu, tetapi juga membangun kebiasaan keuntungan yang sehat. Semangat untuk selalu belajar dan beradaptasi akan membawa Anda menuju kestabilan finansial. Jadi, mari mulai mengelola hutang Anda dengan strategi yang tepat dan rasakan perubahan positifnya. Kemudian cara yang ketujuh adalah asuransi sebagai perisai, proteksi finansial yang nyata. Asuransi seringkali dianggap sebagai jaring pengaman yang esensial dalam mengelola risiko finansial. Dengan memiliki asuransi, Anda telah menyiapkan perlindungan terhadap kemungkinan risiko yang tidak diinginkan. Hal ini membuat Anda lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi tak terduga. Bayangkan asuransi sebagai perisai yang melindungi aset dan keluarga Anda dari dampak buruk finansial. Dalam situasi krisis, asuransi dapat menjadi penyelamat yang membantu meringankan beban biaya besar. Apakah Anda sudah memiliki perlindungan asuransi yang memadai? Banyak orang sukses yang menekankan pentingnya asuransi dalam perencanaan keuangan mereka. Mereka menyadari bahwa proteksi yang tepat memberikan rasa aman dan stabilitas dalam mengelola resiko. Kisah nyata ini menginspirasi kita untuk lebih proaktif dalam mencari solusi proteksi. Pemilihan jenis asuransi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi keuangan masing-masing. Analisis mendalam terhadap manfaat dan cakupan perlindungan sangat diperlukan. Jangan lupa untuk membandingkan produk asuransi agar mendapatkan perlindungan terbaik. Mari jadikan asuransi sebagai bagian integral dari strategi keuangan Anda. Dengan proteksi yang tepat, setiap langkah menuju kestabilan keuangan menjadi lebih terjamin. Tingkatkan kualitas hidup dan rasa aman Anda melalui perlindungan finansial yang nyata. Kemudian cara yang ke-8 adalah teknologi dalam keuangan, yaitu data dan statistik sebagai pemandu. Era digital telah membawa teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan. Data dan statistik kini menjadi alat andalan dalam mengambil keputusan finansial yang tepat. Teknologi memungkinkan kita untuk menganalisis risiko secara real-time dan mengantisipasi perubahan pasar. Menurut data terkini, penggunaan aplikasi keuangan digital telah meningkat hingga 35% dalam 5 tahun terakhir. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran teknologi dalam memandu strategi investasi dan pengelolaan risiko. Seiring berkembangnya teknologi, akses informasi pun menjadi lebih mudah dan akurat. Bayangkan jika Anda memiliki asisten digital yang selalu siap memberikan data terbaru mengenai pasar. Dengan informasi yang tepat, setiap keputusan keuangan dapat diambil dengan keyakinan penuh. Teknologi tidak hanya membantu analisis, tetapi juga memudahkan monitoring kondisi keuangan secara menyeluruh. Inovasi seperti big data dan kecerdasan buatan membuka peluang baru dalam pengelolaan risiko. Aplikasi yang didukung teknologi modern dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dan membantu mengurangi potensi kerugian. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Anda yang ingin terus berkembang.
Mari manfaatkan teknologi sebagai pemandu dalam mengelola keuangan. Dengan data dan statistik yang akurat, setiap langkah akan menjadi lebih terukur dan strategis. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan alat digital yang ada dan rasakan kemudahan dalam mengelola risiko finansial Anda. Kemudian cara yang ke-9 adalah kebijakan pribadi, yaitu mengendalikan pengeluaran secara cerdas. Mengelola pengeluaran adalah kunci untuk menjaga kestabilan keuangan pribadi. Dengan menetapkan kebiasaan pengeluaran yang jelas, Anda bisa menghindari pemborosan dan menjaga aliran kas yang sehat. Setiap rupiah yang dihabiskan harus memiliki tujuan yang terukur. Seperti merancang anggaran dalam sebuah rencana perjalanan, setiap pengeluaran harus diperhitungkan dengan cermat. Kebijakan pribadi yang baik akan membantu Anda tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Apakah Anda sudah menetapkan prioritas pengeluaran dengan bijak? Cerita dari banyak praktisi keuangan menunjukkan bahwa disiplin dalam pengeluaran membawa dampak besar pada kestabilan finansial. Dengan membatasi pengeluaran yang tidak perlu, Anda dapat menyisihkan dana untuk investasi atau tabungan. Kebiasaan ini akan membentuk fondasi keuangan yang kuat di masa depan. Teknik sederhana seperti mencatat setiap pengeluaran harian dapat memberikan insight berharga tentang pola konsumsi Anda. Data ini nantinya bisa digunakan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan pengeluaran. Dengan cara ini Anda akan lebih sadar dalam mengelola keuangan pribadi. Mari kembangkan kebijakan pribadi yang cerdas sebagai langkah awal menuju kebebasan finansial. Setiap keputusan pengeluaran yang Anda buat akan membawa dampak positif jika dikelola dengan disiplin. Mari jadikan pengendalian pengeluaran sebagai investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian cara mengelola risiko finansial dengan efektif yang terakhir atau yang ke-10 adalah membangun mentalitas tangguh menjadi investor yang resilient. Terakhir, mentalitas tangguh adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan finansial. Menjadi investor yang resilient berarti mampu bangkit dari kegagalan dan terus belajar dari setiap pengalaman. Sikap optimis dan berani mengambil resiko yang terukur menjadi modal utama. Cerita inspiratif banyak tokoh sukses menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Mereka tidak menyerah meski menghadapi tekanan dan tantangan besar. Pertanyaan retoris pun muncul. Apakah kegagalan bukanlah guru terbaik dalam hidup? Membangun mentalitas tangguh juga memerlukan pembiasaan untuk selalu mencari solusi dan belajar dari kesalahan. Setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, adalah pelajaran berharga yang mengasah kemampuan Anda. Dengan mental yang kuat, Anda akan semakin percaya diri menghadapi resiko. Selain itu, berkolaborasi dengan komunitas yang positif dan inspiratif dapat menambah semangat dalam perjalanan finansial Anda. Dukungan dari orang-orang dengan visi yang sama akan mendorong Anda untuk terus berkembang. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama. Akhirnya, jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan finansial. Dengan mentalitas tangguh, Anda siap menghadapi segala tantangan dan meraih impian. Teruslah belajar, berbagi, dan berinovasi karena di dunia investasi, keberanian dan ketekunan adalah kunci utama. Kita telah menempuh perjalanan penuh wawasan mengenai cara mengelola risiko finansial dengan efektif. Setiap langkah yang telah dibahas merupakan kunci penting untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh. Ingatlah, setiap keputusan yang diambil sekecil apapun memiliki dampak besar bagi masa depan finansial Anda. Semoga perjalanan dan strategi yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari. Setiap kisah dan data yang diulas bukan hanya sekedar teori, melainkan pengalaman nyata yang dapat memandu langkah Anda. Teruslah belajar, beradaptasi, dan jangan pernah ragu untuk mencoba pendekatan baru dalam mengelola keuangan. Akhir kata, terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Karena setiap
cerita memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses dalam setiap langkah finansial Anda. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman Anda, karena saya yakin ada banyak orang yang belum paham sepenuhnya tentang apa yang kita bahas di sini. Sekian, wassalam.